Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kopi Inspirasi 81. Kali ini saya akan memberikan share-share sedikit video mengenai cara pemupukan saya di lahan saya sendiri ya teman-teman. Saya pemupukan 6 bulan sekali, yang mana saya awali dengan dolomit teman-teman. Jadi ini bulan Juli. Jadi awal Juli kemarin sudah saya berikan dolomit sebanyak 2 kg. Nanti di bulan Agustus itu sudah mulai pupuk untuk nitrogen, fosfat, kaliumnya ya teman-teman. Nah, untuk dolomitnya saya menggunakan dolomit jenis ini teman-teman ya. Petani muda Multihara ya, dolomit super ya. Ini PT-nya Sumber Murni Group Gresik Jatim ya. Nah, untuk ukuran mesnya 80 ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu mes 80, ini adalah ukuran kehalusan daripada ayakan pupuk itu sendiri. Jadi semakin tinggi ukuran mesnya itu berarti semakin bentuk daripada pupuk itu semakin kecil-kecil ya. Jadi misalkan 10 gitu ya, mes 10 berarti ada 10 lubang ayakan itu dalam 1 inci. Nah, kalau 60 mes 60 berarti ada 60 lubang dalam 1 inci ya. Nah, kalau 80 berarti ada 80 lubang ya dalam 1 inci itu, dalam ukuran inci ya teman-teman. Ya, jadi semakin tinggi daripada ukuran mes ini akan semakin kecil-kecil bentuknya. Jadi bahasa Jawanya itu mundak lembut-lembut gitu loh ya. Gimana cara menjelaskannya ini ya? Makin kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi biasanya ukurannya itu ada yang 40 sampai 60. Nah, ini 80 teman-teman. Jadi lebih halus gitu loh ya ukurannya. Nah, untuk MgO ya, magnesium oksida itu ukurannya 19,15% ya. Untuk magnesium oksidanya. Kemudian kalsium oksidanya CaO-nya 35%. Nah, jadi kedua unsur hara ini sangat penting dan sangat diperlukan dalam pertanian kelapa sawit. Untuk apa? Selain untuk meningkatkan pH-nya ya dan menurunkan kadar asamnya dalam tanah sebagai pembenah tanah ya. Jadi tanah itu akan semakin gembur, sirkulasi udara di dalam tanah itu semakin bagus ya. Akar akan semakin bebas bergerak sehingga akan memudahkan akar untuk menyerap unsur hara yang kita berikan. Nah, makanya ini diberikan di awal ya teman-teman. Masih banyak fungsi-fungsi yang lain, tapi setidaknya kita tahu tentang sekelumit itu dulu sehingga kita bisa memanfaatkan pupuk ini sebagaimana mestinya. Nah, makanya pada saat setelah diberikan dolomit itu, maka daun sawit kita itu akan berubah menjadi hijau-hijau teman-teman. Karena magnesium itu sebagai inti dari klorofil hijau daun itu sendiri ya teman-teman. Dan juga sebagai aktivator saat proses fotosintesis dan metabolisme. Maka dengan adanya magnesium ini, proses fotosintesis ini akan berjalan dengan sangat baik ya, dengan sempurna. Nah, jadi saya berikan 2 kg untuk 1 pohon ini. Jaraknya ini Anda bisa lihat sekitar 1,5 meter sampai 2 meter teman-teman ya. Ini sudah mulai mau habis karena beberapa hari ini hujan terus-menerus teman-teman ya, sehingga pupuk yang kita berikan berupa dolomit ini sudah mulai meresap ke tanah ya. Nah, seperti ini. Tentunya sebagian masih terlihat. Karena pupuk dolomit ini lama sekali dalam pelarutannya, sehingga kita berikan paling awal. Kalau seandainya ini pupuk urea tentunya sudah habis dari kemarin teman-teman. Karena hujannya ini tidak terlalu lebat tapi lama. Nah, ini terlihat lebih jelas karena yang daerah sini ini pemupukan dolomit yang terakhir, jadi masih kelihatan lebih banyak ya, masih agak tebal ya. Ditebar merata ya teman-teman, tidak modelnya kayak cincin gitu, tidak, tapi di pure keliling seperti itu ya. Nah ya, buahnya masih mantap teman-teman ya, tapi ya mulai mengecil ya, tandanya mulai mengecil dan bobotnya berkurang teman-teman. Bobotnya berkurang ya. Memang sudah saatnya pemupukan kembali. Jadi ya kita awali sekarang dengan dolomit seperti ini ya. Nah, cantiknya teman-teman, jadi piringannya bersih seperti ini.
Apalagi ini musim hujan ya teman-teman, tidak apa-apa disemprot seperti ini kalau musim hujan ya. Kalau musim kemarau jangan. Jadi kalau musim hujan bersih seperti ini tidak apa-apa, bagus. Nanti nggak lama dia akan tumbuh kembali. Lagi pula daerah samping-sampingnya juga nggak saya semprot, jadi hanya piringannya saja. Nah seperti itu. Ya mungkin menjadi sebuah referensi lah buat teman-teman cara menabur dolomitnya seperti apa. Jadi ditaburkan di seluruh piringan ya teman-teman, ditaburkan di seluruh piringan ya, dengan jarak terjauhnya adalah sekitar 2 meter ya, 2 meter, bisa sampai 2,5 meter kalau mencukupi ya, kalau mencukupi dolomit Anda ya. Saya kira nanti kalau kena hujan ini juga akan mengalir ya, mengalir, pupuk ini akan menyebar ya. Nah seperti itu. Nah, buahnya begini teman-teman, tuh ya, mantap kan, bom, sangat menyenangkan sekali teman-teman ya. Ini juga bagus ya untuk performa daunnya, tapi ada yang kurang ini nih. Nah tuh ya, tandanya ini kekurangan magnesium teman-teman ya, kekurangan magnesium, terlihat sekali bentuknya seperti itu ya. Jadi pas kita berikan sekarang dolomit ya. Nah nanti kedepannya baru kita tambahi dengan yang mengandung unsur P untuk di bulan depan ya, Agustusnya ya, kita berikan di bulan Agustusnya. Baru kita susul dengan N, yaitu nitrogen dengan pupuk urea. Baru terakhir kita berikan dengan pupuk yang mengandung unsur K, kalium ya, yaitu kita berikan KCl. Hiburan buat teman-teman, semoga hiburan ini bermanfaat juga buat para planter pemula ya, buat para petani sawit pemula. Semoga berbahagia buat teman-teman semuanya dan tidak kekurangan satu apapun. Sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.